Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan video kita mengenai dinamika, tetapi kita akan langsung menuju kepada contoh kasus. Diberikan misalkan ada dua balok yang dihubungkan dengan tali, melewati suatu katrol, lalu katrol ini ditahan dengan tali ke atas. Pertanyaannya adalah, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, teman-teman, ini diberikan asumsi bahwa massa benda satu lebih besar daripada massa benda dua. Karena tidak ada angkanya, maka harus diberikan asumsi seperti demikian supaya kita bisa tahu arah daripada benda ini kemana. Jikalau tidak ada pun tidak apa-apa gitu ya. Nanti rumusnya akan menyesuaikan sendiri. Tetapi dalam soal ini kali ini kita mengasumsikan M1 lebih besar daripada M2. Tetapi juga karena ini materi yang boleh dikatakan tingkat kelas 10 atau SMA 1, maka ada asumsi katrolnya itu licin. Jadi karena ini licin, maka tidak ada gesekan antara tali dengan katrol. Yang kedua, katrol diabaikan. Maka dalam perhitungan di dalam dinamika ini melalui hukum Newton, teman-teman tidak perlu memperhitungkan massa daripada si katrol ini. Oke, kita akan langsung masuk kepada solusinya. Pertama-tama tentu saja kita perlu menentukan diagram benda bebas daripada benda ini. Nah, teman-teman, diagram benda bebas adalah diagram di mana setiap benda kita lepaskan daripada lingkungannya, lalu kita analisa gayanya satu persatu. Nah, katrol ini kan ditahan oleh tali ke atas, maka ada tegangan tali ke atas. Lalu katrol ini juga ada tali ke bawah, maka tali ini menarik ke bawah. Ingat, tali selalu menarik, jadi ini selalu ke atas. Tidak pernah tali ini mendorong ke bawah. Tapi yang tali yang bagian ini tidak pernah tali ini mendorong ke atas, tapi tali ini selalu menarik ke bawah. Tali selalu menarik. Sedangkan untuk baloknya sendiri, tali tadi ini akan menarik dia ke atas, menahan dia ke atas. Tali yang menghubungkan antara katrol ke balok ini akan menarik balok ini ke atas, menahan balok ini ke atas. Lagi-lagi tali selalu menarik, tidak pernah mendorong. Teman-teman perhatikan tegangan tali di sini sama. Kenapa? Karena ini masih tali yang sama, ini masih daerah tali yang sama. Lalu benda ini juga memiliki namanya berat. M1 kali G, yang ini M2 kali G, arahnya ke bawah, menuju kepada pusat bumi. Nah teman-teman, sekarang kita mau analisa katrolnya. Sigma Fy, total gaya pada sumbu Y, sama dengan massa katrol dikali A katrol. Teman-teman perhatikan, massa katrol nanti diabaikan. Itu sebabnya massa katrol, ya, ini adalah 0, percepatan katrol adalah 0. Mengapa? Karena katrolnya ini tidak bergerak. Katrolnya diam, maka percepatannya sama dengan 0. Sedangkan mengapa tadi massa katrol sama dengan 0? Karena katrolnya diabaikan. Lalu kita lanjutkan sigma Fy sama dengan 0 bagi katrol ini. Lalu kita lihat ada gaya apa saja, T3, T1, T2. Maka T3 yang ke atas dikurang T1 dikurang T2. Karena T1 sama T2 ke bawah. Dan vektor itu atau besaran yang memiliki arah ya teman-teman, itu kalau berbeda arah harus dikurangin. Sama dengan 0, T3 dikurang T sama dengan 0, maka T3 sama dengan 2T. Loh, kenapa T1 sama T2 sekarang menjadi T saja atau menjadi sama? Kenapa T1 sama dengan T2? Teman-teman, jawabannya adalah karena katrol licin. Asumsi yang pertama tadi. Karena katrol licin, maka tali tidak ada gesekan. Di sini nggak ada gesekan ya teman-teman. Saking licinnya, maka di sini tidak ada gesekan dan tali ini memiliki tegangan yang sama. Dan selain karena tegangan tali ini sama, akibatnya adalah kalau di sini tarik ke bawah, di sini juga tarik ke bawah, maka katrol tidak akan berotasi. Bayangkan teman-teman kalau misalkan ini T1 5 Newton, lebih besar daripada T2 2 Newton. Maka ini akan berotasi ke arah berlawanan jarum jam. Karena T1 lebih besar. Atau T2 yang lebih besar daripada T1, maka T2 akan menang. Maka di sini katrol akan berputar seperti ini. Tapi karena T-nya sama, maka katrol tidak berotasi. Itu akibat daripada katrol yang licin terhadap talinya. Ini adalah asumsi untuk kelas SMA 1 atau kelas 10. Maka teman-teman ketika mengerjakan soal fisika seperti ini, ketika ini adalah materi kelas 10, sudah pasti asumsinya adalah katrol diabaikan dan katrol licin. Bagaimana kalau misalkan ada harus yang dihitung, misalkan untuk kelas 11, itu nanti akan diberikan data di soal, misalkan massa katrol diberikan atau jari-jari katrol diberikan. Maka di situ kita harus menghitung juga atau memperhitungkan keterlibatan katrol di dalam dinamika ini. Tetapi sekali lagi, untuk materi kali ini karena massa katrol tidak diberikan, jari-jari katrol juga tidak diberikan, maka ada asumsi seperti ini. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Karena katrol tidak diperhitungkan gitu ya tadi ya. Lalu di sini juga tegangan talinya sama, maka di sini saya ganti menjadi T dan menjadi T. Ini juga T ada T karena talinya sama. Nah, sekarang kita mau memperhitungkan atau kita mau menganalisa benda satu ini. Benda satu sigma Fy
sama dengan M1 kali A1. Kenapa? Karena bergerak. Nah, karena massa 1 lebih besar daripada massa 2, tentu saja ini akan turun ke bawah, benda 2 akan naik ke atas. Nah, kita analisa benda 1, maka total gaya pada arah vertikal itu menyebabkan massa benda ini, ya benda bermassa ini akan turun ke bawah dengan percepatan A1. Nah, apa yang menyebabkan benda ini turun atau memiliki percepatan A1? Gayanya apa saja? Yaitu M1 kali G dengan T. Karena berlawanan, kita lihat sudah tentu M1G harus lebih besar dari T, baru dia bisa ke bawah. Maka M1G dikurang T, karena ini lebih besar, harus sama dengan M1 kali A. Nah, teman-teman, A1 saya tulis saja A. Kenapa? Karena kalau ini turun 2 meter, balok 2 juga akan naik 2 meter. Jadi A-nya sama, A1 sama dengan A2. Makanya saya tulis A saja. Kali ini kita masuk ke benda 2, sama sigma FY sama dengan M2 kali A2. Total gaya yang bekerja secara vertikal akan menyebabkan benda ini naik ke atas. A2 adalah percepatan massa 2 ini naik ke atas. Ada gaya apa saja? Kita lihat ada T sama M2 kali G. Mana yang lebih besar? Kenapa dia bisa naik? Karena tentu saja T-nya lebih besar daripada M2 kali G. Maka T dikurang M2 kali G sama dengan M2 kali A. Nah, teman-teman, kita dapat dua persamaan ini. Ini bisa kita gabungkan persamaan ini atau kita eliminasikan. Karena ini persamaan matematik 1, ini persamaan 2. Saya mau hilangkan T-nya. M-nya diketahui. G-nya diketahui. M di sini diketahui. Lalu saya mau cari nilai A. Tapi masalahnya ada variabel T yang tidak diketahui. Maka saya perlu hilangkan T ini supaya nanti saya bisa dapatkan nilai A dengan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu M1, M2, dan G. Maka kita gabungkan, caranya adalah persamaan 1 saya tulis ulang di sini, persamaan 2 ini saya tulis ulang di sini. Untuk menghilangkan T ini, teman-teman bisa jumlahkan, eliminasi. Karena yang satu kan minus, yang satu plus. Kita tinggal jumlahkan, M1 kali G, ya, tambah minus M2 kali G ini. T ditambah min T habis, sama dengan, ini sama dengan M1A tambah M2A, ini. Lalu ini saya rapikan. Nah, teman-teman, ini A-nya sama kan? Bisa kita keluarkan, faktorkan keluar. Maka A sama dengan persamaan sebelah kiri dibagi dengan M1 tambah M2. Ini adalah solusinya. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan saya menggunakan metode yang lain? Karena ini soal yang sederhana, saya bisa melihat tidak dari masing-masing benda. Tadi kan katrol kita lihat sendiri, analisa sendiri. Benda 1 kita analisa diagram benda bebasnya sendiri. Benda 2 juga sama. Tapi bagaimana kalau saya melihat ini sebagai satu kesatuan? M1 sama M2 ini saya anggap sebagai satu benda. Saya namakan itu adalah sistem balok. Tetap karena bergerak maka sigma F sama dengan massa sistem dikali A sistem. Apa itu sistem? Yaitu balok 1 dan balok 2. Nah, teman-teman melihat bahwa di sini kan ada gravitasi ke bawah ya, ada gaya berat. Di sini juga sama, ada gaya berat. Nah, gaya berat ini menang dibandingkan gaya berat ini. Maka M1G dikurang dengan M2G, ini adalah total gaya yang bekerja pada sistem balok ini ya. Jadi sistem balok ini yang gaya-gaya yang bekerja cuma dua ini, M1G dan M2G. Maka M1G dikurang M2G ya, sama dengan, nah, massa sistem apa? Massa totalnya kan massa 1 sama massa 2. Ini kan dianggap satu benda tadi. Maka ini M1 tambah M2. Kali adalah A sistem, A-nya adalah, ini kan naik, ini turun ya, percepatannya sama, yaitu A. Ini kayak satu benda ya, jadi ini benda ini naik, benda ini turun, dan itu adalah satu benda yang sama, yang jumlah massanya M1 tambah M2 mengalami percepatan A. Maka tinggal saya pindahkan, A sama dengan, ini saya pindahkan ke sana, menjadi pembagi, maka solusinya adalah ini. Teman-teman perhatikan, ini solusi yang sama dengan cara saya sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini tidak muncul tegangan tali. Jadi teman-teman kalau misalkan ada soal PG yang ditanyakan percepatannya berapa, teman-teman bisa langsung gunakan ini. Tapi jikalau ditanya tegangan tali, teman-teman harus pecahkan ini ya. Harus memisahkan sistem benda 1 dengan katrol, sistem benda 2 dengan katrol dipisahkan lalu muncul tegangan tali. Tapi jikalau soal tidak menanyakan tegangan tali, maka teman-teman cukup menggunakan sistem balok secara total. Ini hanya masalah perspektif, hasilnya akan sama. Inilah jawaban atau solusi analisa daripada sistem soal yang sederhana seperti ini. Harap teman-teman terus mengikuti video saya selanjutnya supaya teman-teman bisa terus menganalisa dan memperdalam konsep, lalu bisa mengerjakan soal-soal, khususnya juga untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian. Salam, Sobat Bengkel Mafia, semangat pagi!